Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama, saya akan kembali mengajak kita untuk melanjutkan membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kelima sampai dengan pasal yang keenam. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati kami selalu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal yang kelima sampai dengan pasal yang keenam yang mengatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita telah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku yang kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Orang yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Pasal yang keenam, apakah ada seorang di antara kamu jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, atau bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Apakah saudara-saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adakah saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugikan.
kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan, dan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli oleh harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengar dan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Bila ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, dan kami akan tertidur karena Tuhan memberkati selalu. Supaya besok pagi kami bisa bangun dengan keadaan selamat dan mengingat apa yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami dapat merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.